Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang tidak terhingga, terkhusus kita disampaikan di bulan suci Ramadan dengan segala kemuliaannya, dengan segala keistimewaannya. Ini merupakan taufik dari Allah. Kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah satu nikmat yang tidak bisa dinilai dengan kenikmatan duniawi sebesar apapun. Bahkan orang-orang yang berada dalam kondisi sakaratul maut, satu-satunya keinginan mereka adalah ingin diberikan kesempatan kembali untuk beramal soleh. Maka kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat beramal soleh, wabil khusus di bulan suci Ramadan. Para saudara, ibu jamaah iman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ini saya bisa hadir bersilaturahim di sini di masjid ini, majelis ini, dalam rangka kita ingin menjadi bagian dari sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan memang apapun yang Al-Quran itu melekat padanya, maka dia menjadi istimewa. Seperti bulan Ramadan ini, Allah muliakan di antaranya karena disebut sebagai Syahrul Quran. Allah muliakan bulan Ramadan karena di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Allah muliakan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, itu karena di malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di Lailatul Qadar. Di mana yang dimaksud dalam ayat ini, turunnya Al-Quran yang dimaksud di sini adalah turunnya Al-Quran secara utuh dari Lauhul Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitul Izzah di langit dunia. Ini sebelum diturunkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena Quran ini, karena di malam itu Allah turunkan Al-Quran, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia sepanjang hari. Demikian juga dengan bulan Ramadan, di mana juga turun yang pertama kali kepada Rasulullah SAW, surat Al-Alaq 1-5, itu juga di bulan Ramadan. Ini yang sering kita peringati sebagai nuzul Quran di bulan Ramadan. Itu yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah SAW. Sedangkan yang dimaksud dalam firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar, adalah turunnya Al-Quran secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia sebelum diturunkan kepada Rasulullah. Dan juga Ramadan ini diistimewakan karena di antara ibadah yang sangat ditekankan untuk ditingkatkan di samping kewajiban puasa Ramadannya, juga bertadarus Al-Quran. Setiap Ramadan surat tarawih. Ibu yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana istiqomah membaca Al-Quran
dan adab-adabnya ini bisa jadikan satu pokok bahasan sebetulnya, karena memperhatikan adab nanti itu bagian dari upaya agar istiqomah. Jadi di antara dari poin bagaimana agar kita istiqomah bersama Al-Quran itu adalah memperhatikan adab. Ini langsung jadi satu bahasa, ini bukan tema. Jadi memperhatikan adab ini bagian dari subbab yang ada di materi ini. Tentu yang namanya istiqomah, istiqomah ini adalah suatu aktivitas yang bersifat terus menerus, kontinu. Dan tidak di bulan Ramadan saja. Memang Ramadan karena ada istimewa lebih meningkat. Di Ramadan itu baca Al-Qurannya lebih banyak. Kita interaksi dengan Al-Qurannya semakin meningkat di Ramadan. Memang karena ada anjuran secara khusus. Tapi bukan berarti kemudian di luar Ramadan terus kita tinggalkan. Tidak benar. Banyak sekali terutama istiqomah. Sebelum poin ini istiqomah. Banyak kalau kita lihat Sholihin di bab yang istiqomah. Banyak dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Di antaranya firman Allah di surat Fussilat, penama baik surat Fussilat itu hamil saja. Dan innalladzina qalu rabbuna thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian beristiqamah, maka malaikat turun kepada mereka memberikan kabar gembira bahwasanya mereka tidak akan sedih dan tidak akan khawatir, dan diberikan kabar gembira wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dikabarkan dengan surga yang telah dijanjikan pada. Kemudian juga sampai Rasulullah SAW disebutkan khairu amali adwamuha wa ikhwatna, sebaik-baik amal itu yang kontinu, yang konsisten, walaupun sedikit tapi konsisten. Walaupun konteks istiqomah ini kan sebut tapi di sini kita spesifik membahas bagaimana kita istiqomah dengan Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan hadis dari Bukhari, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Jika seorang hamba itu sakit atau safar, maka dicatat baginya seperti apa yang biasa dilakukan, ketika kondisi sehat dan mungkin atau tidak safar. Contohnya begini, ini sederhananya. Ibu-ibu terbiasa istiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Dalam kondisi tertentu kemudian pada Allah kondisi sakit, di mana saat sakit itu tidak bisa membaca Al-Quran, atau mungkin ibu yang ada berhalangan sedang haid tidak bisa membaca Al-Quran. Hanya boleh kalau haid pada adabnya, tidak boleh berhadas besar membaca Al-Quran. Maka akan dicatat sama walaupun kita sedang tidak mengerjakan karena kondisi tadi sakit atau safar atau kondisi berhalangan, maka tetap dicatat sama mengerjakan sebagaimana kebiasaan. Misalnya dia lebih subuh baca Quran 1 juz, kemudian ketika sakit dan tidak memungkinkan dia baca Quran, ya pada subuh itu juga langsung dicatat membaca Al-Quran 1 juz. Termasuk jika laki-laki terbiasa berjamaah di masjid saat safar,
di mana dibolehkan berjamaah, tidak berjamaah, maka tetap di jam yang sama kita berjamaah. Tapi syaratnya lebih diperhatikan, harus istiqomah dalam kondisi normalnya. Syaratnya kompensasi ini kita dapatkan. Jadi dicatat tetap beramal meskipun sedang tidak mengerjakan karena sakit, karena safar. Syaratnya apa? Saat kondisi normalnya terbiasa istiqomah. Ibadah apa? Yang khusus kita kali ini tentang Al-Quran. Jadi misalnya termasuk di Ramadan seperti ini. Tiba-tiba tengah Ramadan ada halangan sehingga tidak bisa baca Quran. Nah, kalau memang biasanya tiap hari itu sudah baca Quran, maka di hari-hari yang sedang halangan itu tetap dicatat sedang membaca Al-Quran. Artinya syaratnya adalah istiqomah. Tentang penting istiqomah. Syaratnya adalah dimana kompensasi ini tentu tidak berlaku kalau promo itu tentang bintang syarat dan ketentuan berlaku. Dia tidak berlaku kalau kondisi normalnya saja berbentuk bolong-bolong, kadang ngaji, kadang enggak, kadang semangat, kadang males. Tidak berlaku kompensasi ini. Apalagi pas kondisi normalnya, pas sehatnya, males-malesan. Bila sakit aja ngomongnya, sebenarnya saya ingin baca Quran, cuma lagi sakit. Sangat sayang sekali. Baik, lalu bagaimana? Sekarang tanya bagaimana kita baca konsisten. Sehingga kita juga akan gampang repot atau gampang hilang semangat. Tentu poin yang pertama poin penting adalah tentang iman, kuatan iman, iman sebagai landasan pokok. Inilah yang akan mendorong orang untuk memenuhi setiap perintah Allah Subhanahu. Sebagaimana ini tentang Rasulullah SAW ketika menjadi para sahabat, radhiyallahu bagaimana menjadikan generasi Quran. Diriwayatkan oleh Jundub bin Abdullah. Kami dulu bersama Nabi SAW dan masih pemuda yang kuat-kuatnya lagi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kata Jundub bin Abdullah, kami belajar iman sebelum Al-Quran. Kemudian kami belajar Al-Quran, maka kami bertambah kuat keimanan. Apa makna belajar iman sebelum Quran di sini? Poinnya terkait Al-Quran, tentu kita harus menguatkan keimanan kita dan menyadari, memahami konsekuensi kita terhadap Al-Quran sebagai orang beriman. Jadi kalau ada satunya kokoh mau diterangkan kayak apapun, dikasih penjelasan tentang keutamaan, itu tidak tertarik. Prinsipnya begini, kenapa saya harus membaca Quran? Kenapa saya harus belajar Al-Quran? Karena saya orang beriman. Landasannya karena kita orang Islam. Jadi karena kita orang beriman, itulah iman. Cukup alasan karena kita orang beriman, Al-Quran itu adalah kitab suci kita. Allah perintahkan kita untuk mempelajarinya, membacanya, mengkajinya. Maka dorongan iman itu yang membuat kita bisa merespon. Makanya seperti puasa juga kan disebut ya alladzina amanu kutiba alaikumus
orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Artinya apa yang mendorong orang merespon kewajiban puasa ini kalau dia merasa beriman atau imannya kuat. Sebab ada orang yang fisiknya kuat tapi gak kuat puasa. Kenapa? Imannya gak kuat. Wadahnya gede, seger, tidak sakit, juga tidak sabar, tapi gak puasa. Ini bukan gak kuat badannya, tidak kuat imannya. Maka sekali lagi mengokohkan keimanan kita dan memahami tanggung jawab kita sebagai orang beriman terhadap Al-Quran itu. Juga kewajiban belajar kita. Emang kalau kita udah putus kewajiban dia ngaji itu enggak, ini sering jadikan kami kita. Bahkan nantinya itu justru menjadi mindset yang salah buat anak kita. Sehingga dia menganggap, oh kewajiban ngaji itu kalau masih kecil, jadi kalau udah gede yang usah ngaji, gitu kan? Mindset itu jadi salah. Maka tadi kalau orang tua ini kalau dia males-malesan dan Tuhan, dosanya dua. Dosanya dua, dosa malesnya karena mengabaikan kewajibannya sendiri. Yang kedua kasih contoh dulu buat anak dan cucunya. Dan lihat tuh, ibunya ngaji, ibunya ngaji, dicontoh dulu. Maka penting menanamkan nilai iman. Kenapa Quran? Karena orang beriman. Termasuk di antara hikmah turun Al-Quran awal-awal itu surat Al-Mufassal. Aisyah radhiyallahu anha qalat innama nazala awwal ma nazala min suratul Mufassal. Yang awal-awal turun dari Al-Quran adalah surat dari juz-juz terakhir. Jadi kalau disebut Al-Mufassal istilah 4 juz terakhir. Atau dari tempatnya dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Itu disebut Al-Mufassal. Dan ini yang awal-awal turun. Fiha dzikru jannah wan nar. Karena di dalamnya ada penyebutan tentang surga dan neraka. Jadi tentang keimanan dan akhirat. Hatta idza dzaba nasu ila Islam, hingga ketika manusia telah sadar tentang Islam, imannya sudah kuat, nazar halal dan haram. Lalu turun tentang halal dan haram. Ini adalah metodologi Al-Quran menanamkan nilai. Jadi penguatan iman. Baru kita terang tentang kewajiban. Maka kalau itu tanam, maka apapun bentuk kewajibannya Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, anaknya. Baik, poin kedua, istiqomah. Iman, kedua kebersihan. Hati yang bersih itulah yang membuat orang bisa tahan lama bersama Tuhan, bisa konsisten berlama-lama dengan Allah. Hal ini disebutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lau qawra qulubukum ma sami'tum min kalam." Kalau hati kalian bersih, niscaya kalian akan pernah merasa cukup dari membaca firman Allah. Ingat, hati yang bersih inilah yang membuat orang bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Dia tidak pernah merasa cukup, pengen lagi. Belajar Quran pun juga akan terus semangat, ingin belajar lagi, ingin lagi.
Kan baru ketemu 1 kali 2 kali, lalu bilang apa saja. Baca Quran pun, ketika membaca bawahnya begini terus. Bukan baru buka 10 menit, rasanya udah lama sekali. Rasanya kayak udah berjam padahal 1 menit. Kayak Quran itu lama banget gitu rasanya. Termasuk kalau Ramadan ini biasanya pada asar maghrib rasanya kok semakin lama. Itu kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Akhirnya apa? Bulat ini kan istilah orang apa? Keluar ke jalan nongkrong yang jelas. Padahal kalau membaca Quran itu juga akan lebih bermanfaat. Dengan membaca Quran, ada yang dulu ayat dengan dulu. Ini sebenarnya yang kedua-duanya berjalan beriringan. Jadi gampangnya begini, kalau membaca Quran itu aslinya pelan, baru baca pelan, itu artinya cairan pembersihnya sedang bekerja. Jadi jangan berhenti. Ya. Kalau berhenti ya jadi bersih. Maka jangan terus baca, paksa itu. Lama-lama ringan, oh berarti sudah berbersihkan. Dan kalau berhenti ya bersih-bersih. Jadi kalau berat, rasa berat, oh berarti itu artinya sedang bekerja ya. Fungsi membersih itu artinya sedang bekerja di hati kita. Karena jadi bersih ini karena kita dikasih revanol seperti itu ya. Maka kalau sudah bersih ya nggak terasa, jadi adem. Jadi dia tuh kalau jangan nyalain ngantuk dulu. Perlu dilihat indikasi ngantuknya seperti apa. Jenis ini tergantung indikator. Sebelum mengkampung tangan kalau saya ada ngantuk. Jenis yang pertama itu indikasinya dipakai baca Quran terasa ngantuk, dipakai membaca yang lain juga ngantuk, dialihkan ke aktivitas yang lain tetap ngantuk, dipakai ngepel tetap ngantuk, disambi masak tetap ngantuk. Itu artinya ngantuk karena kurang tidur. Kurang tidur mau belajar dimanapun, mau dialihkan kayak apapun tetap ngantuk. Makanya ini memang harus tidurnya cukup banyak. Tidak bisa banyak muncul, dengan pun tetap akan muncul nanti mungkin ada yang berikan kopi itu aja nahan sementara aja. Yang kedua, cirinya, jenis yang kedua ini itu ngantuknya terasa ketika dipakai aktivitas membaca saja, baik itu baca Quran maupun baca yang lainnya. Baca Quran ngantuk, baca WA ngantuk, baca buku ngantuk. Intinya ngantuk ini hanya ketika kita membaca, tapi dia alihkan ke aktivitas selain membaca, bisa dipakai jalan, dipakai ngepel, tidak ngantuk. Maka ngantuk jenis ini yang bermasalah adalah kesehatan mata. Jadi mata yang tidak sehat. Karena saya pernah alami itu, kalau berbaca apa dulu, wah dan saya ngantuk, padahal maka itu harus mengobati. Ya, itu kita obat ke yang pada ahlinya, itu obat mata yang sakit. Dan yang paling berbahaya itu yang ketiga ini, yaitu ngantuknya itu pas baca doa doang. Jadi yang ketiga ini ngantuk yang berbahaya. Jadi kalau giliran buka Quran aja bawahnya kan, tapi pasti buka WA pasti boleh. Maka ini yang sakit dari adalah hati.
bermasalah adalah jadi maka lihat kok kalau bukan kok lihat indikasinya. Coba aktivitas apa? Tak lihat. Kalau sebelah lah berarti penyakit yang ketiga. Dengan jenis ketiga itu yang muncul ketika bukan kok setan yang berbeda. Termasuk kadang setan yang belum pun ya kita sendiri itu hati yang tidak bersih. Dan kemaksiatan yang selalu apa setan, karena di hati kita juga ada nyawa nafsu. Jadi selalu setan itu ngomporin orang. Kadang nggak dikomporin pun hawa nafsu yang diperturutkan juga orang-orang bermaksiat. Walaupun lingkungannya sudah kondusif, tapi tetap ada setan. Jadi jangan selalu nyalain setan. Waktu setan juga mudah terus. Dan ini kaitannya dengan ngampun. Artinya faktornya tentang hati. Karena kita bisa berlama-lama termasuk dari apa yang ngantuk ketika baca jawab. Itu adalah dibersihkan hati. Artinya memperbaiki memuatkan keimanan, termasuk banyak beristighfar. Karena dia ikhlas dan memahami keutamaan membaca. Karena tidak ada dorongan lebih kuat kita untuk kenapa saya memperbanyak baca Quran di Ramadan? Kenapa saya istiqomah kontinu di luar Ramadan tetap baca Quran? Kecuali karena kompensasi fadilah yang sangat besar yang ditawarkan untuk orang-orang yang senantiasa sangat banyak. Maka menguatkan pemahaman penting. Saya yakin sudah sering dibahas, bisa bahas jelas beberapa video. Tadi kita sebut di depan bahwa umum bertahan dengan Al-Quran dan sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang merupakan amal. Maka ketika orientasi kita, orientasi akhirat kita kuat, itu dalam pemahaman tentang keutamaan Al-Quran ini, dorong kita bisa tahan. Gampangnya begini, ketika kita bertanya, kita harus menjawab pertanyaan. Kita jawab sendiri, ngapain sih saya begini? Ibu ada baca sendiri, ngapain? Tanya oleh diri, apa orientasi? Termasuk ketika saya berlama-lama dengan Al-Quran, saya cari apa sih? Penting. Al-Quran adalah sangat banyak sekali utamanya dan sebutkan mendapat ketenangan, rahmat dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu. Dan hadis Rasulullah SAW, "Maka kita ma'al qawm fi baitin min buyutillah yatluuna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihis sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah seperti saat ini. Mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Maksud dikaji, dan mengkaji tentang Al-Quran. Maka kecuali akan turun pada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Kalau ghasyiyat itu sebenarnya makna letaknya itu digelontorkan, dilimpahkan rahmat, bukan sekedar diberikan, tapi istilahnya itu digelontorkan, berlimpah. Mahaffatuhul malaikah, dan mereka dinaungi oleh para malaikat. Maka di majelis kita ini ada malaikat-malaikat sedang berkeliling menaungi. Ada begitu lagi sini. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah sebut orang yang ada di majelis itu, di majelis Quran itu di sisi dibanggakan oleh Allah Subhanahu. Maka mendorong kita bisa duduk di sini
kita membayangkan nama kita sudah disebut oleh Allah. Oh, ada ibu ini hadir, ibu ini sedang belajar masjid, ibu ini sedang mengaji, hadir di majelis Quran, disebut oleh Allah. Maka orientasi inilah yang akan mendorong kita untuk bertahan. Gampang pun pada Ramadan saja. Makanya sebetulnya ini terusan. Ini saya itu sangat jarang menerima permintaan mengisi daurah di bulan Ramadan. Ini spesial saya terima. Biasanya saya jarang menerima. Karena apa? Pertama kita ingin fokus untuk memaksimalkan ibadah. Karena ini karena para ulama dulu di semua aktivitas kajian dibutuhkan dalam rangka beramal dengan Quran. Yang kedua, mudah-mudahan ini bagi ibu di sini. Fakta yang saat ini saya mengajar Quran itu dari tahun 2002. Sudah 23 tahun. Ini faktanya banyak yang semangat kalau di Ramadan itu semangatnya anak-anak. Jadi karena momen tadi di luar Ramadan ternyata hilang semangat. Sehingga saya selalu sampaikan biasanya kalau serius hubungi saya dengan setelah Ramadan. Biasanya ini spesial. Mudah-mudahan ini terjadi. Artinya apa istiqomahan itu ditunjukkan di hari-hari apapun, walaupun Ramadan itu spesial dan lebih banyak, tapi bukan berarti di luar Ramadan itu tinggal saja